Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dulur aing. Alhamdulillah pagi ini kita belajar ngonten lagi. Dan ini akan kita bahas ya sosok eh, Presiden kita Haji Prabowo Subianto yang begitu sangat impresif, kemudian sangat inspiratif dan memberikan nuansa yang berbeda ya di kepemimpinan nasional kita. Kita tahu saat ini dunia sedang tidak baik-baik saja, di mana konflik antara Iran dan Israel sudah terjadi dan sudah baku hantam. Sebelumnya juga antara India dan Pakistan, dan cukup memberikan kita hiburan yang sangat mencengangkan ya, di mana India pakai kapal Rafael, kemudian Pakistan pakai kapal perang buatan Cina. Ternyata peperangan di udara dimenangkan oleh Pakistan, dan ini tentu saja sangat mencengangkan kita dan mengagetkan kita semua, karena Indonesia sudah membeli satu kuadron ya pesawat buatan Perancis yang dipakai oleh India, dan ternyata bisa dikalahkan oleh pesawat terbang buatan Cina. Tentu saja ini menjadi pertanyaan serius buat kita, kualitas dari pesawat tempur buatan Perancis tersebut. Tapi ya begitulah ya, walaupun sudah terlihat faktanya, tetap saja negara kita memesan kembali ya pesawat buatan Perancis tersebut untuk memperkuat lintas udara negara kita. Ya nggak masalah sih, itu kan kewenangan dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Terlepas dari itu semua, dinamika yang terjadi di Timur Tengah itu sangat membuat kita juga tercengang ya, walaupun sudah tidak kaget-kaget banget ya, karena memang konflik itu sudah lama terjadi dan akhirnya meledak juga ya. Kita juga menyaksikan kesiapan dari Iran yang sangat luar biasa dan mampu memberikan perlawanan yang sangat intimidatif, sangat menakutkan bagi Israel. Dan ternyata negara yang menjadi penyokong Israel juga saat ini masih belum memberikan reaksi yang berlebihan ya, seperti Amerika, kemudian juga negara-negara Eropa yang memang pro Israel. Karena memang bisa jadi saat ini berbeda ya situasinya. Ya, Eropa yang sedang mengalami krisis ekonomi, kemudian juga sedang mengalami krisis politik, dan masih banyak lagi ya krisis-krisis yang kemungkinan juga akan menghambat dan menstakkan mereka dari pergerakan ekonomi yang sangat dinamis saat ini, di mana saat ini sudah muncul kekuatan baru yang bernama Tiongkok. Tiongkok ini lebih safe ya, lebih safe, kemudian lebih halus ya dalam meraih simpati dari dunia, sehingga sosok Tiongkok ini memang sangat diidolakan oleh bangsa-bangsa di Afrika, kemudian juga di Asia, bahkan juga sudah mampu menembus pasar dari Eropa itu sendiri. Dan saya kira ini kekuatan Tiongkok akan terus membesar ya, kemudian juga akan memiliki pengaruh yang sangat kuat, sehingga dominasi Amerika, suka atau tidak suka ya, itu akan berkurang ya, bahkan bisa jadi hilang ya. Nah, ketika situasi itu terjadi, maka dunia ini juga tidak didominasi oleh kendali Amerika. Bahkan Eropa ya mau tidak mau juga harus mengikuti perkembangan terbaru dari Tiongkok ini. Kalau tidak ya Eropa juga akan kesulitan ya untuk menahan gempuran-gempuran dari Tiongkok. Apalagi Tiongkok itu berkolaborasi dengan Rusia, kemudian dengan India, dengan Asia, terutama dengan ASEAN ya, yang ini menjadi kekuatan signifikan bagi Tiongkok untuk bisa memainkan peran-peran pentingnya di dunia ini. Dan kita baru saja menyaksikan kemampuan pesawat supersonik Tiongkok yang mampu tembus dari
pelacakan radar Israel ya, sehingga mampu memberikan bantuan kepada rakyat Palestina ya, saudara-saudara kita, tanpa mampu dicegah oleh Israel maupun oleh Amerika. Padahal itu buat negara-negara lain sangat terlarang ya. Dan tidak hanya Israel, negara-negara yang pro dengan Israel pun juga tidak berdaya dengan kemampuan dari pesawat-pesawat bantuan yang dari Tiongkok tersebut. Ini juga menandakan sinyal bahwa Tiongkok memang memiliki pengaruh yang kuat ya dalam militer, kemudian ekonomi, politik dunia saat ini. Dan ini juga kita bisa saksikan ya, bagaimana Tiongkok terus menjalin komunikasi dengan Indonesia ya, kemudian menjalin komunikasi dengan dunia lain ya, seperti Afrika, kemudian juga Eropa, dalam hal ini basis dukungannya dari Rusia gitu ya, dan negara-negara yang memang berbatasan langsung dengan Tiongkok. Bahkan dengan Turki pun juga komunikasi dengan Tiongkoknya sangat bagus. Dan saya kira kalau ini terus terjalin ya, maka tatanan dunia baru ya itu akan lebih cepat terjadi. Dan kita tidak ingin dominasi Amerika itu terlalu lama ya, sehingga merusak ekosistem dari rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Kita tahu saat ini tidak ada lagi rasa keadilan yang tersaji di bumi ini. Padahal bumi ini ya bumi kita bersama gitu loh. Tapi rasa keadilan itu tidak ada. Ya, apa indikatornya? Indikatornya sederhana aja. Ketika hak veto itu masih dikuasai oleh Eropa dan Amerika. Ya. Dan ketika masih ada kelaparan, kemudian kesengsaraan, kemudian penindasan di Palestina, kemudian di Afrika, ya itu terjadi, dan mereka melakukan itu dengan hak veto mereka gitu ya, untuk mencegah terjadinya tegaknya keadilan ya di Palestina gitu ya. Ya sebetulnya sih apa susahnya kalau memang mereka punya kemauan ya, keinginan untuk ya sama-sama menjaga bumi kita ini gitu loh. Ya terutama di Palestina ya gitu kan. Ya buat Amerika kecil lah itu untuk bisa menjaga keseimbangan keadilan sosial rakyat Palestina dan Israel ya. Tapi lagi-lagi itu tidak disajikan ke kita ya, rasa kemanusiaan itu, rasa keadilan itu, sehingga ya dunia semakin tidak menentu ya. Dan ya yang terjadi saat ini ya terjadi pembantaian terhadap rakyat Palestina gitu ya. Kemudian juga kisruh politik yang tidak pernah habis-habisnya ya gitu kan. Dan kita bersyukur ya di saat semuanya gamang, kemudian semuanya ragu, yang muncul ya Tiongkok ini yang tampil menjadi pelindung ya, pengayom bagi seluruh rakyat di dunia ini. Ya kita rasakanlah ya kemunculan Tiongkok ini ya, tidak seperti kemunculan Amerika ya, yang tiba-tiba mencengkram, kemudian yang mengatur, melakukan intimidatif, kemudian merampas ya kekayaan-kekayaan dari negara-negara untuk diambil ke negaranya ya. Contoh yang paling nyata ya di kita sendiri ya, Freeport mereka kuasai sekian puluh tahun, kemudian baru di era Pak Jokowi itu perubahan komposisi sahamnya baru terjadi gitu ya. Ini dahsyat sekali ya, sudah hampir 80 tahun baru perubahan itu terjadi. Mudah-mudahan di era Pak Prabowo semua kekayaan alam Indonesia itu dipergunakan sebebas-bebasnya untuk rakyat Indonesia, bukan untuk dijual ya dan diambil buat kepentingan negara-negara luar. Yang jadi korban kan jelas itu rakyat kita sendiri ya. Dan alhamdulillah itu sudah dimulai oleh Pak Jokowi dengan pengalihan ya, saham di Freeport yang tadinya mayoritas mereka ya Amerika, kemudian sekarang sudah beralih ya ke Indonesia komposisinya. Mungkin lebih detailnya nanti kita bisa lihat ya di informasi-informasi terbaru, dan kita berharap gebrakan dari Pak Jokowi ini bisa dilanjutkan oleh Presiden kita Haji Prabowo Subianto. Dan kita lihat saat ini
Pak Prabowo sangat luar biasa ya memainkan politik luar negerinya dan politik dalam negerinya. Dan kita lihat sosok Prabowo ini sosok yang sangat berani ya, gitu ya. Dan kemudian juga visioner gitu dan humble ya dalam pergaulan internasional. Saya merasakan ada perbedaan cara diplomasi Indonesia di era Prabowo ini, gitu ya. Kalau Pak Harto kan dengan senyumnya, kemudian dengan lembutnya, tapi Pak Prabowo ini dengan beraninya, dengan tegasnya, tapi juga humble. Sehingga ya kemunculan Pak Prabowo ini menjadi harapan juga buat dunia agar terjadi keseimbangan kekuatan politik di dunia ini ya. Saat ini ya yang muncul secara secara kuat ya itu ya selain Tiongkok, Rusia, Amerika, kemudian Eropa juga di Asia ini Pak Prabowo. Gitu. Pak Prabowo sangat didengar sekali ya suaranya di dunia internasional, terutama di dunia negara-negara Islam ya, gitu ya. Dan bagaimana persahabatan Pak Prabowo dengan Yordania, kemudian juga dengan Arab Saudi, dengan Qatar, dengan yang lain-lain ya. Dan apalagi kalau Palestina ya, itu di era Pak Prabowo lah mengadopsi atau mendidik ya anak-anak muda Palestina untuk kuliah di Unhan, kemudian juga di tempat-tempat lain ya. Saya kira peran-peran Prabowo ini kedepannya akan menjadi penting ya bagi dunia yang penuh dengan keadilan, dunia dengan penuh rasa kemanusiaan, dunia dengan penuh rasa cinta kasih ya. Dimana disitulah disajikan tindakan-tindakan yang sederhana tapi justru akan memperkuat ya emosional Indonesia dengan negara-negara yang selama ini memang menginginkan terciptanya perdamaian dunia. Ya, mudah-mudahan saja nanti putra-putra dari Palestina yang sudah dididik di Unhan, kemudian juga di sekolah-sekolah Indonesia itu bisa kembali membangun Palestina yang damai, yang penuh cinta kasih ya, tanpa membedakan suku, ras dan agama gitu. Semuanya sama dalam naungan cinta kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, tindakan-tindakan Pak Prabowo ini sangat menginspirasi buat kita ya. Ternyata presiden kita yang ke-8 itu memiliki karakter yang sangat kuat ya, dan karakter yang sangat tegas, karakter yang sangat berani ya, sehingga betul-betul diperhitungkan di dunia internasional. Ya, Rusia sangat mengapresiasi banget, dan buktinya ya presiden kita selalu rutin ya ke Rusia, dan kunjungan ke Rusia ini sangat banyak ya, baik dari tingkat menterinya, kemudian Pak Prabowo sendiri sebelum dilantik ke Rusia dan setelah dilantik juga ke Rusia. Ini baru terjadi loh di era Pak Prabowo ini. Ikatan emosional ya antar negara ya. Walaupun kita tahu dari zaman Bung Karno, Rusia yang satu bernama Uni Soviet itu memang punya ikatan emosional yang tidak bisa dikatakan ya, gitu ya. Bisa jadi bahkan bisa sampai tahap ya mereka udah sampai ikatannya sudah susah dipisahin itu loh, gitu, antara Indonesia dengan Uni Soviet saat itu, gitu ya. Bahkan di era Pak Harto pun juga komunikasinya tetap jalan walaupun secara diplomasi ya sangat terhambat ya, dan karena perbedaan politik luar negeri yang saat itu berbeda dari Pak Karno sebelumnya. Begitu pula dengan Tiongkok, ikatan emosionalnya berjalan ya, bahkan yang merasa saudara tua, merasa adik yang muda gitu kan. Dan ini rasa-rasa seperti ini tuh muncul gitu loh, gitu ya. Tiongkok dengan Indonesia, Indonesia dengan Rusia, kemudian dengan dunia Arab gitu kan, kemudian dengan ASEAN, kemudian dengan Afrika. Ini luar biasa gitu kan. Ikatan emosional terhadap Indonesia ini kebangun ya gitu. Apalagi sejarah masa lalu misalkan Bung Karno menginisiasi terselenggaranya Konferensi Asia Afrika, sehingga hari ini kan spiritnya masih tetap terjaga gitu ya. Kemudian Bung Karno juga menjalin komunikasi dengan
negara-negara Balkan ya, dan terjadilah gerakan non-blok gitu ya. Dan itu juga sampai hari ini spiritnya masih terjaga gitu ya. Dan ini luar biasa. Jadi bangsa kita ini memang bangsa kelas dunia ya, yang selalu ambil peran penting dalam terciptanya perdamaian dunia. Ya tapi lagi-lagi kan tidak ada yang gratis di dunia ini. Kalau ingin terciptanya perdamaian dunia ya harus berjuang keras ya. Bagaimana misi kemudian visi besar bangsa Indonesia itu bisa disajikan ya di meja dunia ini, sehingga orang juga bisa mencicipi kemudian mengunyah menikmati sajian-sajian dari bangsa Indonesia. Sajiannya apa yang harus kita sajikan? Yaitu menurut saya Pancasila. Kita harus berani menawarkan gagasan bangsa kita yang bernama Pancasila itu. Dan itu sudah terbukti ya. Pancasila itu menjadi perekat ya batinia bangsa Indonesia. Gitu. Dan ini sudah teruji ya, sudah terbukti, dan hingga hari ini bangsa kita tetap bertumbuh walaupun ada perbedaan, ada kerikil-kerikil tajam, tapi ya tetap bertumbuh gitu ya, tetap kokoh gitu ya. Ya kita lihatlah contohnya ya Korea ya, walaupun satu ras, satu wilayah, tapi perbedaan politiknya sangat tajam sehingga tidak bisa nyatu mereka itu. Hingga hari ini ada Korea Selatan, ada Korea Utara. Begitu pula dengan negara Balkan ya, yang dulu bernama Yugoslavia. Hingga hari ini mereka tidak bisa nyatu lagi gitu kan. Ada Serbia, ada Kroasia, ada Bosnia, ada Ukraina, ada Albania gitu loh. Dan ini sangat sulit ternyata. Mereka tidak bisa ya, walaupun satu wilayah gitu loh. Sementara Indonesia ya kan ada 17.000 pulau, berbagai macam suku, bahasa, kemudian agama, tapi luar biasa. Dan ini menurut saya yang harus kita syukuri ya sebagai bangsa Indonesia. Dan ini akan kuat ketika memang kita memiliki pemimpin dengan karakter kepemimpinan yang kuat, yang berbasis kepada rasa kerakyatan, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kalau ketika itu muncul sosok pemimpin seperti itu, saya yakin bangsa kita akan cepat tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang sangat disegani ya, baik oleh kawan maupun oleh yang menganggap kita lawan. Dan saya kira pengaruh bangsa Indonesia ke depan ketika muncul sosok pemimpin yang berjiwa kerakyatan, yang memiliki rasa kemanusiaan, ini akan menjadi kekuatan yang tidak bisa kita sebut dengan mudah ya, karena memang sosok itu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita ya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu bisa tegak ketika jiwa pemimpin yang berbasis kerakyatan ini, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, itu muncul di sosok tersebut. Baru bisa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tegak. Tapi kalau tidak ya kita harus berjuang keras untuk melahirkan sosok pemimpin yang berjiwa kerakyatan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh konglomerat yang hanya memikirkan perutnya. Nah, ini yang harus kita cari sama-sama, yang harus kita berjuang sama-sama untuk melahirkan pemimpin seperti itu. Kepemimpinan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yang berjiwa kerakyatan. Nah, dulur aing pagi ini kontennya cukup ya. Nanti kita lanjutin lagi. Semoga bermanfaat, dan bagi dulur aing yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum ya kita tunggu ya, saya tunggu, dan semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi dulur aing semuanya. Ayo ditunggu di subscribe-nya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.